Selamat pagi Bapak Ibu Sahabat Oksi. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang berbeda dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Hari ini adalah hari Rabu pertama di bulan Juli, di minggu pertama. Artinya kita akan membahas tentang peluang bisnis di perusahaan kita di CJDW Network Metamorph itu seperti apa. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Oksi sudah hadir. Terima kasih juga sudah menunggu sahabat-sahabat di Zoom dan juga sahabat-sahabat yang ada di FB sudah turut serta bergabung di acara kita Let's Talk Oxy Opportunity. LTO2 ini adalah salah satu cara kita, jadi kita bisa jadikan alat untuk bisa mengajak semua member kita untuk lebih paham tentang bisnis Oxy dan juga bisa mengajak semua prospeknya, bahkan orang-orang yang belum kita kenal, kita bisa bagi video ini kepada mereka dan mereka bisa mengikuti acaranya di FB Live. Oke, bagi yang baru bergabung pertama kali di acara ini, terima kasih. Saya Sofi, Head Trader CJDW Network Metamorph akan mengupas bagaimana sih sebetulnya peluang bisnis yang ada di CJDW Network Metamorph ini. Baik, masih ingat apa judul dari materi kita ini? Mungkin sahabat-sahabat Oksi bisa ketik di kolom komentar, di kolom chat. Ada yang sudah menuliskan, mengetikkan, pedagang atau pengusaha? Anda yang mana? Nah, ini yang harus kita benar-benar nanti cocokkan ya. Apakah kita berada di posisi yang menjadi seorang pedagang ataukah menjadi seorang pengusaha? Nah, apa sebetulnya sih bedanya dan apa persamaannya dari dua sebutan tadi ya? Ada pedagang, ada pengusaha. Nah, mungkin sahabat-sahabat sudah lebih banyak tahu ya tentang hal ini. Nah, kalau sudah tahu, mungkin kita refresh lagi. Apa sebetulnya yang kita lakukan ini bentuk kita investasi jangka panjang ataukah hanya berhenti di saat ini saja? Baiklah, sahabat Oksi, yang namanya pedagang itu seperti apa ya? Coba saya akan share screen. Sahabat-sahabat yang lain yang di Facebook mungkin ada yang bisa mengetik di situ. Pedagang itu apa sih sebetulnya? Persamaannya apa? Persamaan dari pedagang dan pengusaha. Ini dulu yang harus kita pahami ya. Nah, kalau pedagang itu bagaimana? Kalau pengusaha bagaimana? Sebetulnya sepertinya sama ya, Bapak Ibu ya. Tapi ada definisi yang membedakan antara keduanya. Dan ini akan berimbas pada aspek-aspek yang lain. Baik, saya akan coba untuk menyampaikan materinya lewat share screen. Saya masih mencoba. Oke. Ini kebetulan hari ini ada beberapa hal yang harus kita benahi dalam hal teknis ya, sahabat-sahabat Oksi. Jadi kita harus sabar. Nah, ini sudah punya materinya sudah saya siapkan. Tinggal share screen ke sahabat-sahabat Oksi semuanya ya. Saya sudah kembali. Bapak Ibu sahabat Oksi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kendala teknis yang tidak bisa kita kita pikirkan sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba saja ada masalah. Jadi pandai-pandainya kita menyiasati sesuatu, apapun yang namanya kendala harus bisa kita atasi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sahabat Oksi yang sudah join baik di Zoom dan juga di FB. Jadi hari ini kita akan bahas tentang peluang bisnis yang ada di perusahaan kita tercinta CJDW Network Metamorph ya. Nah, hari ini judul materinya adalah pedagang atau pengusaha. Anda yang mana? Nah, kalau kita bicara tentang persamaan antara pedagang dan pengusaha nih ya. Ini mohon maaf kalau saya terpaksa tidak bisa share materinya ya.
kapan-kapan nanti kita akan ulang lagi karena khawatirnya ada kendala lagi sehingga acara kita tidak bisa kita lakukan. Pedagang dan pengusaha, persamaannya adalah mungkin kita sepakat ya. Pertama, mereka pasti punya bisnis, ya. Kedua, sebutan ini pasti memiliki bisnis. Kalau nggak punya bisnis, berarti mereka bukan pengusaha, bukan juga seorang pedagang. Nggak ada yang diperdagangkan, diperjualbelikan, pasti bukan pedagang namanya. Berikutnya adalah selalu ada orientasi tentang keuntungan. Dalam hal ini keuntungan adalah keuntungan dari sisi finansial, ya. Jadi ada keuntungan yang bisa diperoleh, entah nanti itu dibuat apa, entah itu investasi lagi atau tambah modal atau mungkin bisa dibuat untuk pengembangan bisnis mereka. Yang ketiga adalah pedagang dan pengusaha ini sama-sama punya persamaan, yaitu memiliki resiko, ya. Nah, resikonya seperti apa pasti akan beda karena setiap sebutan ini memiliki cara yang tidak sama satu sama lain. Jadi secara garis besar persamaan dari pedagang dan pengusaha adalah tadi apa? Siapa tahu sih? Mungkin bisa diketik di kolom komentar atau kolom chat. Pertama, mereka pasti punya bisnis. Kedua, pasti orientasinya tentang keuntungan. Dalam hal ini adalah keuangan, ya. Dan yang ketiga adalah ada resiko. Dan sekarang bagaimana dengan perbedaannya? Nah, ini sekarang baru kita cocokkan nih dengan posisi kita sekarang ini. Saya yakin sahabat-sahabat Oksi yang sebagian besar hadir ini adalah sahabat yang sudah menjadi keluarga besar CJDW Network Petamon. Saya akan kecilkan dulu volume di FB ya, karena ini akan ada delay. Tapi saya khawatir kalau ngecilin jadi ada masalah nanti. Bapak wis tidak usah kita kecilkan ya, Bapak Ibu sahabat Oksi ya. Oke, nah kita bisa ke slide ya. Alhamdulillah kita ke slide, kita ke persamaan dulu. Tadi sudah dibahas ya sebentar aja. Jadi 3 hal ini adalah 3 persamaan yang terbesar ya. Nah, terima kasih sahabat-sahabat sudah ada yang membantu kita pada hari ini ya. Tim yang baik adalah yang selalu bisa membantu satu sama lain. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke perbedaannya. Ya, tadi persamaannya sudah 3 persamaan terbesar sudah saya sebutkan. Sekarang kita ke apa sih sebetulnya definisi pedagang itu? Nah, apakah pedagang ini juga seorang sales? Yes, sama. Jika seperti saya sekarang, saya pun termasuk seorang sales ya atau seorang pedagang. Kenapa? Karena saya punya sesuatu yang saya jual. Yang saya jual adalah materi saya. Pedagang ini bekerja di satu waktu. Ya, bekerja di satu waktu, tidak terus-terusan. Kemudian melayani saat itu saja. Jadi pada saat kita ketemu dengan konsumen, ketemu dengan end user, kita layani. Just that. Hanya itu saja. Ya. Kemudian pedagang ini biasanya kurang berpikir untuk mencetak pelanggan. Jadi tolong dipahami, kurang berpikir bukan berarti tidak berpikir. Mereka pasti punya keinginan agar orang yang membeli produk kepadanya ini akan datang lagi untuk membeli lagi di kemudian hari. Tetapi itu tidak maksimal. Nanti ada. Kenapa kok tidak maksimal? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan tugasnya sendiri. Jadi semua dilakukan sendiri. Kalau toh ada orang yang membantunya itu tidak banyak dan hanya tugas-tugas saja yang tidak ada kurang kaitannya dengan bagaimana bisa membuat bisnisnya ini berkembang dengan cepat. Ya. Jadi dia atau pedagang ini lebih melakukan pekerjaannya dengan diri sendiri tanpa mendelegasikan pekerjaan itu pada orang lain. Jadi kalau ada karyawan, sekali lagi itu hanya melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya untuk jangka panjang. Yang berikutnya adalah orientasinya keuntungan saat itu saja.
Jadi pedagang ini akan mencari barang yang akan dia jual dengan harga yang sangat murah atau boleh dikatakan sangat hemat. Kemudian mereka hitung berapa keuntungan yang ingin didapat ya. Dan rumusnya juga pasti sudah ada, setiap orang paling tidak 30% dari harga pokok itu mereka akan mendapatkan keuntungan sehingga angka jualnya sudah menjadi hitungan yang tepat. Nah, keuntungan saat itu yang diinginkan oleh pedagang. Asal barang yang saya istilahnya dalam tanda petik bahasa Jawa yang saya kulak atau saya beli ini akan saya jual untuk berikutnya dan keuntungannya saat itu saya dapatkan. Selesai. Itu kalau pedagang. Kemudian pedagang ini lebih ke arah kerja keras ya. Misalnya kita punya toko ya, punya toko. Buka jam berapa? Jam 6, selesai jam 10. Nggak selesai-selesai nih, nggak ada rehat nih. Kalau tahu rehat pasti sebentar, karena mereka melakukan semuanya sendiri. Kemudian tidak detail dalam perencanaan. Kenapa? Waktu mereka sudah tersita untuk melayani para konsumen atau end user atau mereka yang bertanya-tanya tentang produk yang mereka cari ke tempat mereka. Ya, nah jadi untuk memaintain relasi ini sangat sedikit waktunya, bahkan hampir dikatakan tidak ada waktu untuk relasi. Tidak ada layanan purna jual, tidak ada layanan konsultasi. Kenapa? Karena sudah hektik, sudah sibuk sekali melayani para konsumen yang saat itu berada di depannya. Kemudian resikonya itu jauh lebih besar. Risiko lebih besar ini apabila terutama ya kalau pedagang ini memiliki investasi untuk tempat, ya tempatnya itu milik sendiri ataukah itu sewa atau kontrak. Kalau terjadi sesuatu pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar, ya keamanan. Apalagi kalau misalnya mereka memiliki beberapa outlet, ya itu lebih besar lagi risikonya. Dan yang terakhir adalah pedagang tidak ada layanan purna jual. Bukan berarti tidak ada sama sekali ya, mungkin saja ada, tetapi hampir dikatakan asal ada yang beli, saya serahkan barangnya, mana uangnya, ada kembalian diberikan, kemudian selesai sudah. Nah, ini pedagang ya, Bapak Ibu sahabat Opsi. Sekarang bagaimana dengan pengusaha? Nah, kalau pengusaha beda. Jadi sama-sama berorientasi pada keuntungan secara finansial, sama-sama memiliki barang, sama-sama melakukan bisnis. Tapi usaha itu kerja dengan waktu yang fleksibel. Sekali membuat waktu mereka itu bisa tidak hanya untuk usahanya, tapi untuk waktu-waktu yang lain. Entah itu untuk keluarga, entah itu untuk hobi mereka. Jadi pengusaha ini bisa melakukan pekerjaannya sambil melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian mereka juga bisa melayani pelanggannya, konsumennya, end usernya, prospeknya setiap saat. Kenapa? Waktunya yang lebih banyak itu tadi. Dan yang paling penting dalam hal ini, pengusaha mencetak pelanggan. Nah, bahkan sistem yang berkesinambungan. Itu pengusaha pasti punya orientasi bagaimana agar mereka yang beli produk ke tempatku ini akan datang lagi, datang terus, bahkan tidak hanya datang sendiri, tapi dia mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam usahanya. Nah, ini bedanya antara pengusaha dan pedagang sangat jelas dalam hal ini. Kemudian, dalam melakukan pekerjaannya, pengusaha ini tidak melakukannya sendiri. Nah, ini dia yang juga mendasar sekali. Dia melakukan tugasnya bersama tim. Ada teamwork yang luar biasa yang dia bangun terlebih dahulu, sehingga pada saat melakukan bersama-sama dengan tim, pekerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih mengena, lebih terarah, dan akhirnya goal yang diinginkan secara pribadi dan tim itu bisa tercapai. Ya, sehingga saat itu bisa jadi pada saat membangun sistem ini, pengusaha tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan, bisa jadi seperti itu. Atau ada itu pun sedikit, bahkan tak jarang juga merugi, karena biaya operasional pasti akan disuntikkan untuk kegiatan tersebut. Tetapi kalau kita melakukannya secara terus-menerus bersama tim,
maka keuntungan itu akan mulai didapatkan setelah berjalannya waktu. Dan tidak hanya secara teori 1+1 sama dengan 2, tetapi lebih dari itu. Ya, semakin menggulung dan semakin banyak tim yang membantu pengusaha tersebut, maka benar-benar seperti bola salju, tidak terkira berapa kali lipatnya. Ya, nah kemudian pengusaha ini pasti punya perencanaan yang sangat detail. Jadi dia meluangkan waktunya untuk bisa merencanakan secara matang bersama timnya apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Nah, ini yang disebut dengan kerja cerdas, ya. Waktu yang digunakan itu lebih banyak untuk melakukan perencanaan. Kemudian dengan hal tersebut, maka waktu untuk relasi juga banyak. Maka kenapa beliau yang menjadi pengusaha ini punya layanan purna jual yang tidak dimiliki oleh mereka yang pedagang. Jadi setelah melakukan penjualan kepada konsumen atau pelanggannya, biasanya mereka punya waktu untuk bertanya, untuk meminta komen atau meminta respon apa yang dirasakan oleh end user atau konsumen itu atas apa yang mereka beli. Dan pengusaha ini memiliki resiko lebih kecil dalam menjalankan usahanya, ya Bapak Ibu sahabat Oksi. Resikonya lebih kecil kenapa? Karena menjadi usaha tidak harus kita memiliki investasi yang besar, tidak harus seperti itu, memiliki aset yang banyak atau mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan usahanya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita jadi tahu nih, apakah selama ini kita melakukan bisnis CJDW sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kita jadi pedagang? Apakah jadi pengusaha? Ya. Apakah kita berharap, pokoknya produk ini sudah laku, udah saya dapat keuntungan, saya jual dari harga member sekian, dijual dengan harga konsumen sekian, selesai. Nah, kalau seperti itu yang sering Bapak Ibu lakukan, itu berarti Bapak Ibu adalah seorang pedagang. Padahal sebetulnya perusahaan kita ingin mencetak pengusaha-pengusaha handal yang tidak hanya mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi keuntungan yang terus-menerus. Untuk kondisi seperti sekarang, di mana benar sih pandemi sudah tidak ada, virus COVID hampir saja tidak terdengar ya. Nah, tapi untuk pemulihan ekonomi ini masih perlu effort yang luar biasa. Nah, seperti apa sih sebetulnya usaha yang diharapkan bisa jalan tanpa kita harus menunggu ekonomi kita kuat terlebih dahulu. Nah, ini ada pernyataan dari Menteri kita. Nah, seperti yang ada di slide Bapak Ibu, ini adalah pernyataan dari Bapak Agus Suparmanto. Beliau adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia, di mana beliau pada bulan Oktober tahun 2020 lalu menyampaikan bahwa sektor usaha penjualan langsung ini memberi kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung sektor usaha ini agar perekonomian terus berjalan dan kembali pulih akibat dampak COVID-19. Nah, selain itu, konsep bisnis penjualan langsung yang menjadi keunggulan karena penjualan langsung ini sudah memiliki konsumen tetap yang pada masa sekarang pasti sulit untuk dibangun. Jadi sudah ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu sahabat Oksi. Kenapa kita tidak memilih mengikuti perusahaan yang sudah memiliki sistem, ya, sudah terbukti bahwa sudah berjalan sekian lama dan sudah dipercaya tidak hanya dari sisi perusahaan tapi juga produknya. Tapi saya juga pesan nih kepada Bapak Ibu sahabat Oksi, bagaimana kita memilih bisnis penjualan langsung yang aman, ya. Syaratnya seperti ini. Kita lihat produknya harus berkualitas baik. Karena produk ini adalah nomor satu ya. Jika produk berbicara, maka semuanya akan berjalan lebih mudah, lebih lancar, tidak ada kendala apapun. Tapi kalau produknya susah, apalagi belum dikenal dan kualitasnya tidak terbukti, nah ini kita menjadi harus lebih waspada. Lalu yang berikutnya, badan hukumnya harus jelas. Reputasi perusahaannya juga sudah terbukti baik ya. Kemudian sistemnya pastikan adil antara pengusaha dan juga para mitra-mitranya. Dan sudah berjalan dengan baik dalam arti apakah pada saat pengiriman barang itu juga sudah sesuai, sudah cepat, tidak menunggu waktu lama.
kita terima, perusahaan sudah menerima transfer uang kita, kemudian pengirimannya kapan, terutama juga pada saat pembagian bonus, apakah ada cacat dalam pembagian bonus dalam hal mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu yang disampaikan, kemudian apakah prosentasenya sudah sesuai dengan rumus. Nah, ini harus kita juga perhatikan dengan baik. Ini adalah hal yang sangat mendasar ya, Bapak Ibu sahabat Opsi. Hindari bisnis yang inginnya cepat kaya. Nah, ini bahaya nih. Ayo ikut bisnis ini cepat dapat duit banyak. Di situ kita harus hati-hati. Bahkan kalau ada perusahaan yang memaksa member untuk beli banyak produk. Ini jangan sampai, karena bisa jadi bisnisnya ini kurang aman, Bapak Ibu sahabat. Jadi boleh beli satu, boleh beli dua, boleh beli 19 dan seterusnya, ini monggo. Nah, ini adalah perusahaan yang aman yang bisa kita ikuti. Berikutnya yang jadi patokan adalah pilih upline yang bisa menjadi mentor. Jadi tidak hanya sekedar mereka merekrut kita, mengajak kita untuk ikut bisnis ini, tapi juga bisa memberikan contoh yang baik, bahkan membina kita. Bagaimana agar juga sukses seperti mereka. Jadi tidak terus ikut kemudian dibiarin. Silakan untuk melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah pilih bisnis yang membebaskan anggota. Mau jualan saja atau mengembangkan bisnisnya. Bukan berarti dalam kalimat ini adalah kalau dia jualan saja, itu pasti tidak akan punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis ya. Secara tidak langsung, awal mula mereka mungkin mencoba jualan. Kenapa? Karena tidak semua orang menguasai bisnis network marketing. Bagaimana mengembangkan jaringan. Bisa jadi di awal belum tahu. Tapi pada saat dia sudah merasakan, oh ternyata mudah ya menjual, apalagi produk yang saya jual ini adalah produk yang sangat dibutuhkan setiap hari. Dia bisa mencontohkan apa yang dia rasakan itu kepada mitranya. Sehingga secara tidak langsung, sama saja dia akan mengembangkan bisnis tersebut. Nah, Bapak Ibu sahabat Oksi, kita sudah tahu nih bagaimana memilih bisnis penjualan langsung yang aman, ya, penjualan direct selling atau level marketing atau multi level marketing. Yang penting, yang pasti adalah network marketing. Bagaimana yang aman kita sudah tahu. Nah, salah satu dari perusahaan yang bisa memberikan banyak keuntungan yang sudah kita bahas tadi adalah CJDW Network Metamorph. Kenapa? Coba kita lihat nih. Di slide kita ini sudah kita lihat bahwa produknya, salah satunya adalah Oxy Activate Water, ini adalah produk yang sudah mendapatkan top brand award berkali-kali. Ini adalah pionir air beroksigen di Indonesia, perusahaan lokal lagi, ya, perusahaan anak bangsa. Nah, ini patut kita bangga. Ini produk yang sudah otomatis bisa menjadi magnet agar mereka bisa bergabung ke sistem kita. Apalagi juga sudah pernah berkali-kali menjadi minuman resmi Istana Negara. Apalagi yang bisa kita banggakan? Yang diambil oleh perusahaan ini adalah konsep kesehatan holistik. Kita lihat slide berikutnya. Nah, produk-produk yang ada di dalamnya ini harus kita ikuti secara tahapannya. Ini sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah Indonesia ya, Bapak Ibu sahabat Oksi. Bahwa pemerintah Indonesia ingin bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kesehatan secara holistik. Tahapannya seperti ini, langkahnya seperti ini. Pertama, kita harus melakukan cleansing, ya, bersih semuanya, usus-usus kita yang menyerap nutrisi ini bersih, ini pasti akan menjadi lebih cepat nutrisi itu terserap, dan akhirnya langkah kedua kita bisa activating, di mana sel-sel tubuh kita ini menjadi lebih muda lagi, lebih hidup lagi, berkembang lebih banyak lagi sel-sel yang baik, sehingga metabolisme kita kembali menjadi normal. Baru setelah itu kita balansingkan, kita seimbangkan, agar apa-apa yang sudah kita lakukan perbaikan di awal terus menjadi aset kita untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal. Lalu yang terakhir adalah mempertahankan atau defending. Nah, produk-produknya bisa Bapak Ibu sahabat Oksi lihat. Cara konsumsinya coba mungkin kita lihat di slide yang satu lagi ya. Jadi kita punya yang sebelumnya mungkin, nah, ada produk yang sudah kita luncurkan di CJDW Network Metamorph. Selain Oxy Activate Water, ini kita punya yang namanya Alustela, Glutastela, kemudian Oribel, dan juga Core 7. Nah, Bapak Ibu sahabat Oxy,
Langkah pertama ini seperti yang saya pegang adalah Alustela. Kita bisa konsumsi sehari 2 kali, ya. Lebih baik kapan saja boleh. Lebih baiknya adalah pada saat pagi hari sebelum kita sarapan, ya, antara jam 5 sampai jam 7 pagi dalam keadaan kosong. Malamnya juga demikian sebelum kita makan malam. Kemudian bisa kita tambahkan dengan Glutathione. Ini juga kita konsumsi 2 kali sehari, ya. Ini bisa sesudah makan atau sebelum makan, asal kalau sesudah makan kita beri jeda 30 menit. Karena 30 menit ini adalah kesempatan enzim untuk bisa mengurai makanan, sehingga cara kerjanya itu menjadi lebih efektif. Baru kemudian jika kita punya masalah dengan berat badan yang kurang ideal, ini lebih ke arah lifestyle ya. Kita punya 2 cara, kita bisa menggunakan Oribel. Oribel ini pengganti sarapan dan juga pengganti makan malam. Ini kaya serat, ya, tapi rendah lemak. Ini sangat bagus buat mereka yang sedang melakukan tahapan cleansing dan juga misalnya memiliki berat badan yang tidak ideal. Nah, setelah itu baru kita lihat kalau misalnya kita punya masalah kesehatan pembuluh darah yang kurang baik, ya, entah itu pencetus diabetes, pencetus LDL tinggi, pencetus sakit jantung, stroke dan sebagainya, disarankan untuk bisa mengonsumsi yang namanya Core 7. Sama ini kita konsumsi 2 kali sehari sebelum kita konsumsi makanan lain-lainnya, bahkan ini bisa jadi pengganti sarapan atau makan malam, ya. Jadi aturannya seperti itu, Bapak Ibu sahabat Oksi sudah bisa melihat, ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi produk-produknya karena nanti ada sesi tersendiri pada saat kita bahas tentang produk. Nah, kita sekarang melihat keunggulan dari perusahaan CJDW Network lainnya adalah, nah ini di halaman ini, di slide ini, Bapak Ibu sahabat Oksi menjadi lebih yakin ya bahwa kita punya izin APLI, ya. Kita adalah anggota APLI dan selalu mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada di APLI. Jadi ini adalah salah satu alasan untuk bisa bergabung dengan CJDW Network Metamorph. Selain aman dan juga punya legalitas yang luar biasa bagus. Oke, nah sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu sahabat Oksi. Sebetulnya perusahaan ini lahirnya di mana sih? Ya, perusahaan ini lahir di Kota Solo. Ya, lahirnya di Kota Solo. Lahirnya di Kota Solo pada tanggal 29 Januari tahun 2004. Ya, kemudian memiliki pabrik sendiri di Boyolali dan juga kemudian air yang dipilih adalah air yang memiliki lingkungan udara yang sehat dan layak untuk dibuat air minum dalam kemasan. Nah, ini tadi produk yang sudah kita lihat di slide ya, bahwa Oxy Activated Water ini adalah air yang sudah menjadi andalan dari perusahaan CJDW Network Metamorph. Bapak Ibu sahabat Oxy, rasanya sudah banyak ya yang sudah mengonsumsi. Cara konsumsinya sama, kita bisa konsumsi sebelum makan apapun, bangun tidur pagi hari dan malam hari sebelum kita istirahat. Sampai di sini ini tentang kredibilitas perusahaan dan juga tentang kredibilitas atau kualitas produk. Sekarang bagaimana dengan potensi bonus? Nah, yang ini saya tidak akan share materi ya, karena nanti akan ada sesi tersendiri juga tentang bagaimana. Yang pasti ada beberapa macam peluang yang bisa kita ambil di CJDW Network. Selain modal untuk melakukan usaha ini sangat hemat ya. Hanya dengan satu produk saja kita sudah sama dengan menjadi member atau anggota CJDW Network Metamorph. Berapa harganya? Hanya investasi sebesar 200.000 saja kita sudah mendapatkan hak usaha. Ya, 200.000 kita sudah mendapatkan hak usaha dan mendapatkan 24 botol air oksi, atau kita mendapatkan 1 pak Oribel, 1 pak atau kaleng Core 7, atau 1 pak Glutathione dan Alustela, salah satu ya. Ini isinya masing-masing 20 saset.
Jadi dengan modal 200.000 kita bisa langsung menjalankan usaha atau bisnis menjadi seorang pengusaha, bukan sebagai seorang pedagang. Nah, 200.000 kemudian pastinya tidak cukup kalau kita konsumsi sendirian, ya. Kita bisa bersama keluarga, kita membutuhkan tambahan produk lagi. Biasanya akan ada tambahan 1 atau 2 dus lagi. Jadi ada 3 dus dengan 600.000 kita bisa lebih kuat lagi menjalankan usaha ini karena bonus-bonus yang akan diberikan oleh perusahaan jauh lebih banyak. Kalau toh tidak, paling enggak kalau ada orang yang mau mencoba produk, ya kita sudah siap. Jangan kita sudah menjadi seorang pengusaha, ya, tapi kita tidak punya barang yang untuk kita tunjukkan pada orang lain. Jadi harus ada produk yang ada stok di rumah kita atau di tempat kita. Bagusnya lagi adalah menjadi pebisnis atau pengusaha CJDW Network Metamorph ini tidak membutuhkan investasi tempat, ya. Jadi kalau tadi secara finansial cukup 200.000 saja, secara tempat kita tidak butuh, ya. Kelak mungkin semakin besar baru kita pikirkan. Untuk sementara jalan awal kita memakai tempat di rumah saja sudah cukup. Yang pasti harus ada produk yang kita siapkan sebagai stok untuk mereka-mereka yang mau mencoba produk kita. Nah, kemudian baru kita disarankan untuk membuat tim. Pada saat kita membuat tim, ada berapa member yang bisa kita ajak untuk join, ada berapa tim yang kita ajak join, maka kita akan mendapatkan bonus yang kita sebut dengan bonus sponsor. Pada saat kita mengajak, berhasil mereka closing, kita akan mendapatkan bonus sponsor, di mana masing-masing besarannya berbeda, antara kita membeli sebanyak 1+2 dus, 3+2 dus, 7+2 dus, dan seterusnya. Ya, potensi bonus sponsor ini per hari, ya, itu akan bisa mencapai jutaan, ya. Jadi mulai dari 20.000 sampai dengan 140.000 per satu orang yang kita rekrut. Itu potensinya. Sedangkan potensi bonus yang kedua adalah bonus pairing atau bonus pasangan. Jika di kanan kiri kita itu ada mereka yang gabung dengan kita, maka akan dapat bonus pairing dihitung dari berapa poin produk yang mereka beli. Dan ini potensinya adalah 15.000, ya, faktor pengalinya adalah 15.000 per poinnya. Dan ini akan kita bedakan antara level kita pada saat kita join silver, gold ataupun platinum. Dan ini akan ada batasannya. Jika silver itu 15 pasang, gold itu adalah 20 pasang, demikian juga dengan platinum adalah 30 pasang. Ini bisa kita dapatkan sepanjang hari, ya. Setiap hari ada, namun kita akan bayarkan setiap hari Rabu Minggu depan. Jadi setiap minggu kita bisa jadi akan mendapatkan bonus sponsor dan bonus pairingnya. Oke, berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan mitra-mitra tersebut, pastinya mereka juga akan melakukan hal yang sama, karena sebuah tim akan mencapai goal yang sama, kan? Pada saat mereka memiliki tim yang hampir sama dengan kita, maka kita akan diberi penghargaan, diberi bonus oleh perusahaan berupa bonus auto reward. Nah, bonus auto reward ini di mana bonus yang akan dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulannya. Tergantung pencapaian kita. Potensinya sangat besar, mulai dari 1,5 juta sampai dengan total 1.521.000.000, 1,5 M. Nah, kapan kita bisa mendapatkan? Kapanpun kita mencapai angka tersebut, maka bonus itu akan cair, bonus itu akan kita terima. Nah, ini perlu kerjasama tim yang kuat, dan tentunya nanti akan bisa dikoordinasikan bersama beliau-beliau yang sudah mengajak kita agar dibimbing seperti itu. Dan yang terakhir, potensi bonus yang diberikan oleh CJDW Network Metamorph adalah di plan yang C, plan yang ketiga. Di mana sebagai seorang yang sudah menjadi member, yang menjadi orang yang punya hak usaha, pada saat kita sudah belanja produk tertentu, maka kita akan mendapatkan bonus royalti personal. Bonus secara pribadi kita akan dapat. Kemudian bonus generasi, di mana pada saat sudah banyak sekali tim yang masuk ke jaringan kita,
maka kita akan mendapatkan bonus dari mereka-mereka yang sudah ikut serta menjalankan bisnis ini. Nah, bonus generasi ini akan punya potensi sampai 10 generasi kita. Jadi setiap orang yang kita rekrut itu kita sebut dengan generasi 1. Kalau generasi 1 merekrut generasi 2 dan seterusnya, itu berarti generasi-generasi kita yang berikutnya. Nah, ini potensi bonus generasi sampai berapa? 25%. Luar biasa ya, Bapak Ibu sahabat Opsi. Jadi bisa dibayangkan kita di CJDW Network Metamorph ini tidak hanya modalnya yang hemat, tetapi produknya berkualitas, reputasi perusahaannya sudah terbukti, mampu bertahan sampai dengan saat ini dari sejak 2004, berarti sudah 18 tahun yang lalu tetap berdiri kokoh, dan kemudian sistem pembagian bonusnya sangat luar biasa. Tidak hanya mudah, tetapi sangat mantap besarannya. Saja bisa kita cek di rekening kita setiap hari Rabu atau pada saat awal bulan di tanggal 5. Jika kita sudah melakukan pekerjaan kita, maka bonus itu akan bisa kita terima langsung saat itu tanpa ada cacat waktu. Jadi alhamdulillah selama ini perusahaan sudah bisa memberikan bonusnya itu tepat waktu, tidak ada jeda sekalipun. Nah, ini salah satu ciri dari perusahaan yang bisa kita jadikan sandaran untuk melakukan bisnis kita. Dan yang paling penting adalah kita tidak perlu membangun bisnis seperti ini dari awal. Kita tinggal ikut serta di dalamnya karena sudah terbukti sistemnya akan bisa jalan dengan sendirinya. Ibarat Bapak Ibu sebagai pengusaha tidak akan melakukan pekerjaannya sendiri kan? Karena ada sistem yang akan dibantu oleh perusahaan, kemudian ada tim yang kuat, bahkan ada para area sales manager, para trainer yang akan membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Jadi tidak sendiri, tapi Bapak Ibu akan selalu terbantu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu semua? Apakah Bapak Ibu sudah memiliki tim? Dan apakah tim yang sudah Bapak Ibu miliki sudah Bapak Ibu maintain dengan baik? Bapak Ibu sudah beri contoh yang baik? Keberhasilan Bapak Ibu adalah panduan bagi mereka untuk bisa sukses juga di bisnis ini. Kalau misalnya memilih jadi penjual, selamat, sampai kapanpun Bapak Ibu akan terus bekerja keras. Akan capek dan ada waktunya Bapak Ibu harus pensiun. Karena tenaga kita, pikiran kita tidak akan bisa selalu sama dari tahun ke tahun. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, Bapak Ibu sahabat Oksi. Mana yang kita pilih, mau jadi pedagang, langsung saat itu kita dapat, atau kita membangun sistem. Jangan membangun sistem sendirian, tetapi ikutlah perusahaan yang sudah memiliki sistem yang sudah terbukti mampu memberikan banyak peluang penghasilan kepada siapa saja. Apalagi produk yang ditawarkan adalah produk yang sangat dibutuhkan dan sangat terbukti mampu memperbaiki kondisi kesehatan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sahabat Oksi. Saya buka pertanyaan, mungkin 2 atau 3 pertanyaan baik dari yang ada di Zoom ataupun ada yang dari FB. Silakan. Saya belum sempat menyapa sahabat-sahabat Oksi yang di FB. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk bisa join ya tadi karena sempat di awal ada kesalahan teknis sedikit ya. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita perhatikan agar pada saat kita berkegiatan kita bisa lebih lancar lagi. Tapi nggak apa-apa, kita pasti akan belajar lebih bagus lagi jika kita ada kesalahan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau saya yang bertanya. Apa kabar Pak Dadang? Terima kasih sudah join. Oke, pertanyaannya seputar dari materi kita. Jadi kalau misalnya kita mau menanyakan di luar materi kita, Bapak Ibu bisa bertanya pada saat kita mengadakan acara NDO ya, New Distributor Orientation, di mana di saat itu kita bisa bertanya banyak hal akan bisnis yang kita jalankan ini. Ada kendala kah atau ada pertanyaan apa bisa dan akan dijawab tidak hanya oleh saya tetapi oleh
sahabat lain yang dari kantor usaha yang berkompeten di bidangnya. Oke, pengusaha kah Bapak Ibu atau pedagang kalau menginginkan usahanya hanya dan mendapatkan hasil saat ini juga dan tidak membangun aset, pedagang berarti, dan selamat untuk bercapek ria. Tapi kalau kita mau membangun aset, mendapatkan keuntungan yang besar, itulah tanda bahwa kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses tanpa harus bermodal yang banyak dan mendapatkan support system, support dan lain-lain dari perusahaan dan juga dari para sponsor. Oke, jika tidak ada, maka acara ini akan kita tutup ya. Ada satu yang dari Zoom, coba saya lihat. Dari Ibu Mega. Terima kasih Ibu Mega NTB. Apakah ada support sistem resmi dari CJDW Bu Sofi yang dari awal member gabung hingga posisi-posisi berikutnya? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mega. Support system. Support system yang kalau dari CJDW ini lebih ke arah bagaimana kita bisa menjalankan marketing plan dengan baik yang akan dibimbing oleh area manager masing-masing. Namun dalam hal support system yang biasanya ada di network ya, dan di bisnis network ini biasanya akan dilakukan tersendiri oleh masing-masing foundernya ya. Entah kalau di tempat lain mungkin bukan dikatakan founder, mungkin dikatakan leader atau apa, itu pasti punya support system masing-masing. Setiap orang pasti akan beda antara satu dengan yang lainnya. Cara untuk memaintain, memotivasi dan memimpin timnya itu tidak sama. Strateginya juga akan berbeda. Nah, biasanya ini akan menjadi panutan dari jaringan tersebut untuk melakukan hal yang sama. Kalau dari perusahaan, kita sudah mempersiapkan tools yang bisa kita jadikan support system, baik itu informasi yang kita dapatkan dari IG resmi kantor, FB resmi kantor, dan juga media lain ya, itu bisa kita jadikan support system. Toolsnya juga ada seperti sekarang, perusahaan memberikan tools kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan manfaat produk dan bisnis ini kepada orang lain lewat Zoom training, lewat event online dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk support system yang kami sediakan, termasuk website yang sudah disediakan oleh perusahaan untuk Bapak Ibu sendiri bisa lihat secara transparan, bisa melihat bagaimana pengembangan jaringan, bagaimana transaksi kita sudah ada atau tidak, seberapa bonus yang bisa kita terima, berapa besaran pajak dan sebagainya, semuanya fair ada di sana. Oke, terima kasih Bu Mega. Mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk bisa membangun tim di sana. Yang kedua, Pak Anton Budiman. Bagaimana caranya menghadapi orang yang komplain beli lebih murah daripada harga resmi dari perusahaan? Nah, justru saya bertanya nih sama sahabat Oksi yang lain. Selama ini jika ada komplain dari mereka yang melakukan hal ini, Bapak Ibu melakukannya seperti apa? Ya, adakah selama ini yang sudah mendapatkan konflik seperti itu? Apakah Pak Anton sendiri sudah pernah dapat komplain seperti itu? Silahkan Pak, dijawab iya atau tidak. Sudah, oke. Banyak ya. Berarti lebih banyak penolakan, lebih banyak keberhasilan yang akan Pak Anton dapatkan. Boleh saya tahu bagaimana cara Bapak mengatasinya selama ini jika ada komplain seperti itu Pak? Atau sahabat-sahabat lain ada yang bisa membantu menjawabnya? Belum ada yang mencoba menjawab di FB di mana? Oke, justru saya kebingungan Ibu. Nah, uh, kalau kita mendapatkan komplain seperti itu, sebetulnya menurut saya itu ada indikasi ya, ada indikasi bahwa sebetulnya orang yang komplain tersebut adalah orang yang sudah percaya bahwa produk kita adalah produk yang bagus. Satu. Kedua, produk itu mereka butuhkan. Kalau enggak, mereka pasti nggak akan beli. Ya. Yang ketiga, produk itu
tidak hanya butuh tapi sangat membantu kesehatannya. Nah, orang yang seperti ini kita bisa manage dengan cara yang berbeda. Nah, nggak apa-apa, mereka bisa mendapatkan harga murah. Tapi apakah dapat layanan purna jua? Disinilah letak kita sebagai seorang pengusaha memainkan peran. Di luar sana, tidak hanya di perusahaan kita, pasti banyak komplain atau kompetitor yang bisa menjual harga jauh di bawah harga resmi. Tapi kalau kita bisa memberikan pelayanan yang luar biasa, ya pasti mereka akan enggan untuk pindah ke lain hati. Bahkan mereka akan pindah ke tempat kita. Ya, jadi misalkan kalau misalnya Bapak Ibu biasanya belanja berapa banyak? Boleh saya antar atau saya beri bonusnya satu botol, atau bonusnya alat untuk tambang mata, atau bonusnya apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Yang pasti bukan dari barangnya ya, Pak Anton, tetapi dari cara kita mengatasi permasalahan mereka dengan sopan, berkata tetap baik, santun, dan ada tanda yang dia tangkap bahwa kita itu care pada mereka. Apa saja yang Bapak Ibu rasakan setelah konsumsi air oksi ini? Ya setelah konsumsi Alustela dan Gustastela. Nah ini kita harus cari tahu terlebih dahulu sehingga kita bisa menjual dengan cara mengambil hatinya. Kalau misalnya kemudian kita ajak dia untuk tahu tentang produk lebih dalam, biasanya kalau orang yang beli dengan harga yang jauh lebih hemat itu tidak akan mendapatkan layanan rumah jual yang bagus. Ya, Bapak Ibu sahabat Oksi semua pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena pokoknya mereka sudah jual, tidak ada layanan setelahnya. Mereka yang membeli dengan cara seperti itu pasti akan ingin dapat keterangan lebih lanjut, bagaimana kalau untuk kondisi seperti ini, seperti itu. Nah, mereka pasti akan minta kita untuk menjelaskan. Disitulah kredibilitas kita sebagai pengusaha dipertaruhkan. Apakah orang ini lebih mahir daripada yang saya beli produknya? Apakah orang ini lebih santun, lebih ramah, lebih pandai, lebih care? Nah, ini akan membuat kita menjadi daya jual bagi mereka untuk mereka akhirnya beli kepada kita. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang online ya, oke, gratis ongkir, oke, pasti sangat suka ya. Tetapi kalau beli online ini saya minta tolong bisa ajak mereka untuk lebih hati-hati. Bagaimana dengan kondisi produk yang ada di tempat online tersebut? Ya, apakah itu dalam kondisi fresh ataukah tidak, best before-nya kapan? Akan lebih nyaman lagi kalau misalnya kita itu bisa membeli jika kita bisa memegang produknya, ya. Nah, jadi kalau misalnya hal itu semua sudah dilakukan Pak Anton, jangan berlama-lama di sana, ya. Jangan berlama-lama melayani satu orang tersebut, tetapi kita harus pindah ke konsumen lain. Bukan berarti mereka kita tinggalkan sementara, kita layani orang lain, karena waktu kita pasti akan habis ya untuk mengatasi masalah satu tersebut. Padahal peluang kita yang lain banyak. Jadi usahakan kita untuk selalu stay fokus pada apa yang kita jual dan komitmen bahwa saya akan menjual produk sesuai dengan apa yang merupakan persyaratan sebagai pengusaha di sistem seperti ini. Jadi jangan terus ada yang orang baik, jangan sampai seperti itu ya. Bisnis kita tidak akan bisa lancar. Ya. Oke, terima kasih Pak Anton. Nanti mungkin next kita akan bahas tentang handling objection ya. Kita akan ada materi tersendiri, bagaimana kita mengatasi kendala-kendala di lapangan, komplain-komplain yang ada, akan kita buat materi khusus untuk itu. Oke, baik di FB mungkin ada yang ditanyakan, tidak ada ya sahabat-sahabat? Tidak ada, oke. Saya akan memberikan ini karena tadi kita ada waktu yang cukup lama untuk bisa memulai training, maka saya akan beri hadiah kepada sahabat-sahabat yang bisa menjawab kuis saya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat semangat kita untuk terus menjadi pengusaha, tidak hanya jadi pedagang yang hanya menginginkan keuntungan sesaat
tidak menginginkan keuntungan yang berkesinambungan, bahkan bisa membuat orang lain rugi karena kita. Nah, sekarang saya tanya sama yang FB dulu ya, sahabat Oksi. Pertanyaan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Oksi yang ada di FB. Sebutkan 3 ciri perusahaan penjualan langsung yang baik. 3 ciri perusahaan penjualan langsung yang baik, atau ciri perusahaan direct selling, multi level marketing atau networking yang baik, minimal 3. Silakan. Mudah-mudahan ada yang menjawab di FB. Yang di Zoom pertanyaannya beda. Silakan. Yang mendapatkan DA tentu saja yang paling cepat dan benar ya, yang akan kami kirimkan DA-nya. Kalau saya terlambat tolong ditunggu saja ya, karena ini pasti harus ada pengiriman yang jaraknya mungkin jauh dari kantor pusat ya. Di Zoom pertanyaannya adalah apa yang menjadi beda antara pengusaha dan pedagang? Sebutkan 3 juga. Perbedaan yang sangat mendasar. Silakan. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sahabat Oksi yang sudah ikut acara ini. Besok kita akan bahas materi lain ya. Bonus CJDW Network memang bikin happy. Nah, kita akan kupas di sana. Potensi bonus kita itu seberapa banyak dan kita bisa raihnya kapan. Itu akan kita bahas besok ya, tidak dibahas hari ini. Kita hanya membahas tentang peluang penghasilan, business opportunity di sini. Dengan kita tahu company profil dari CJDW Network Indonesia itu seperti apa, profilnya itu bagaimana, ya. Sudah ada halal MUI dan juga sudah ada balai POM-nya. Jadi inilah yang menjadikan dasar bagi saya terutama, ya, untuk bisa mengonsumsi produk ini, bahkan mungkin bisa mereferensikan pada orang lain. Halal oke, ini adalah dasar bagi setiap orang beragama untuk bisa mengonsumsi barang-barang yang sudah pasti aman, tidak hanya buat raganya, tapi juga untuk batinnya. Oke, belum ada yang menjawabkan di FB? Oke, kalau belum ada yang menjawab, maka hadiahnya saya simpan. Termasuk di Zoom juga belum ada yang menjawab. Biasanya sahabat-sahabat mungkin sekali menjawab. Nah, ya di Zoom. Ini ada komentar dari Bu Marla Sahitapi. Terima kasih ya Ibu. Saya punya member ingin tahu kelebihan Oksi. Kenapa mahal harganya? Caranya saya ajak buram mata di rumahnya. Ternyata banyak orang buram mata setelah coba buram matanya, mereka percaya matanya jadi adem, luar biasa. Betul Bu. Jadi ini adalah bentuk care kita kepada orang lain. Dengan cara kita melayani mereka aja, mereka sudah tertarik, sudah jatuh hati sama kita. Gak peduli harganya lebih mahal, gak peduli ada yang lebih murah dari yang kita tawarkan, mereka lebih suka membeli pelayanan kita dibandingkan mereka dapat harga lebih murah tapi pelayanan kemajuannya tidak ada. Selamat ya Ibu Mela Sahitapi. Ada yang menjawab di Zoom, Ibu Mega, pengusaha membangun aset, pedagang mencari uang langsung. Oke. 3 Bu Mega, jangan 1. Nanti hadiahnya sepertiganya Bu Mega. Oke. Apapun terima kasih sudah menjawab. Bu Mega sudah berusaha. Boleh ditambahkan satu lagi? Kalau tidak, saya simpan buat besok ya. Mohon maaf karena saya juga menginginkan Bapak Ibu sahabat Oksi bisa belajar sama-sama bersama saya. Kita semua belajar agar kita bisa ada di mindset kita tidak hanya menjadi pedagang yang hanya jual Oksi dari Oksi Activated Water atau Oksi Serbu hanya sekedar jual dan kemudian dapat keuntungan selesai. Tapi bukan itu yang kami mau, tapi kami ingin Bapak Ibu sahabat Oksi
menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa, tidak hanya memiliki keuntungan secara finansial, tapi juga memiliki aset yang luar biasa besar. Oke, terima kasih sudah ditambah oleh Bu Mega. Dengan demikian, hadiahnya saya berikan kepada Bu Mega. Terima kasih banyak, Bu Mega sudah menjawab, sudah menambahkan. Bapak Ibu sahabat aksi, terima kasih banyak atas kebersamaan kita sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di training-training berikutnya. Selalu semangatlah menjadi seorang pengusaha, jangan pernah menjadi pedagang yang hanya dapat keuntungan sesaat, bahkan tidak mendapatkan keuntungan memiliki keluarga besar sebagai tim atau jaringan kita. Semangatlah terus untuk memberi manfaat pada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Stay safe, stay healthy, semangat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang materinya selesai di sini ya, Bu ya. Ada dua